Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, berkat limpahan nikmatnya dan karunia-Nya di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan juga kita selaku umat yang tetap istiqomah hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak jamaah yang dimana Allah Subhanahu wa taala, kita awali pertemuan kita dengan baca doa wahid nain salasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atliq bihi lisani wasrah bihi sadri wasta'mil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, alhamdulillah sudah kita awali dengan baca doa. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi lanjutkan pertemuan sebelumnya menyelesaikan terkait dengan review sifatul huruf ya. Ini nanti Pak Budi ikuti saja ya, nggak apa ya. Kalau ada kesulitan nanti bisa tanya sama Pak Taufik. Amin ya. Ya.
Jadi kemarin itu kita sudah review sampai huruf apa? Bod ya? Bod atau to? Bod ya kalau nggak salah ya. Terakhir itu Pak Pur ya. Kalau nggak salah Pak Pur itu Bod itu Pak Pur atau Pak Ferry? Lupa. Oh. Betul, dot ya. Ya, berarti kita melanjutkan sama ya. Nanti huruf itu tempat keluarnya di mana, makhrajnya, kemudian sifatnya sifat apa saja ya yang dimiliki ya. Oke, dari Pak Yusuf O ya. Yusuf O. Pak Ivan Zo. Pak Idrus Ain. Kemudian Pak Denny Ghain. Pak Topik Fa. Pak Budi Kof. Ya, huruf Kof nanti dicari makhrajnya di mana. Kemudian Pak Yusuf Kaf. Iya dong, 2 dong. Kemudian Pak Ivan Lam, Idrus Mim, Pak Denny Nun, kemudian Pak Topik Wow, kemudian Pak Budi H ya. Jadi diingat-ingat tuh, ada 2 huruf ya. Sama makhrajnya di mana, kemudian sifatnya apa ya. Nah, contekannya di modulnya silakan ya Pak Budi. Cari di situ, tadi Pak Budi huruf apa saja? Huruf Kof sama H ya. Nah, di situ ada tuh halaman dari halaman 9. Nah, coba cari situ. H itu di mana makhrajnya? Kemudian nanti sifatnya apa saja. Sifatnya itu mulai dari halaman sifat itu dari halaman 26 ya. Makhraj dari halaman 9, sifat dari halaman 20. Mangga silakan dicari dulu ya. Jadi kalau sudah baru disebutkan dan dilafalkan. Ada temannya dia. Biasanya ada sauk. Suasana ujian mah tenang. Tenang dong. Biar fokus. Konsentrasi. Di huruf yang pertama dulu ya. Huruf pertama dulu, 1 putaran, baru nanti lanjut kedua, putaran kedua. Baru masuk langsung ujian baru. Review. Apa, ngikutin saja. Ya pakai semua ini masih. Dikejar-kejar.
Insyaallah kalau sudah selesai ini kita melanjutkan ke jilid 5 ya. Tahsin jilid 5. Fotokopi lagi ya? Kan ada. Belum selesai atau jilid 5? Dua menit lagi ya. Huruf yang pertama dulu aja. Huruf keduanya nanti. Pak Budi kalau bingung tanya Pak Taufik. Sama juga. Pak Taufik udah bisa. Pura-pura Betul. pura-pura. Kalau hurufnya sih alhamdulillah Pak Ustaz. Oh, makhrajnya sudah hafal gitu ya. Tinggal sifatnya. Bisa lah sifatnya. Ya, insya Allah belajar. Allah, iya. Insya Allah pasti bisa. Kecuali nggak boleh lihat buku, bingung dah. Itu bingung. Harus dihafal benar-benar. Menit lagi. Ya, cukup ya. Dari Pak dulu. Ayo. Oh, ini ya? Iya, rekaman lagi. Ini biar tahu dulu. Ayo surat tuh kan. Huruf apa? Po ya? Huruf O, Po, makhrajnya di mana huruf Po? huruf To di lidah. Lidahnya bagian mana? Lidah Itu banyak. bagian ujung Ujung lidah. menyentuh gigi seri depan atas. Menyentuh gigi seri depan atas. Gigi serinya kurang tepat. Nah, gigi seri itu bagian yang mananya? Gigi seri depan atas. Bagian apanya? Gigi seri itu ada dua, ada bagian ujung, ada bagian pangkal. Ujung. Bukan. Pangkal ya. Pangkal. Pangkal. Jadi ujung lidahnya menyentuh pangkal Gigi seri seri bagian atas. atas itu ya. Po sama seperti ta sama seperti Da. ya dal. Oke, itu ya diulang. Makhrajnya Makhrajnya ujung lidah menyentuh pangkal gigi seri depan atas. Ya, kalau di Indonesia T itu ya, T itu di situ sama dengan ya. Oke, lanjut. Sifat yang pertama, po. Sifat yang pertama jahar. Jahar apa jahar? Jahar itu Kebalikan hams. kebalikan hams. Apa? Hams itu apa? Jahar tinggal kebalikannya. Kaitannya dengan apa? Hams dan jahar? Udara atau suara? Oh iya. Tertahannya udara. Tertahannya udara ya. Jadi jahar itu udaranya tertahan. Jadi pada saat melafalkan hurufnya tidak ada udara yang keluar ya. Oke, lanjut. Sifat kedua sifat yang kedua adalah isti'la. Itu ketiga. Sifat kedua itu syiddah, rofa atau bainia. Oh. Dia siddah. Apa tuh syiddah? Siddah itu tertahannya aliran suara dari mulut karena kebergantungan huruf kepada makhraj. Ada di situ huruf to, syiddah. Ada. Apa? Ajid, qatin, bakat. Ada. Ajid, qatin, bakat. Oke, lanjut.
Yang ketiga isti'la, Apa istilah? naiknya pangkal lidah ke langit-langit. Ya, pangkal lidah naik ya. Po itu dia pangkal lidahnya naik, jadi suaranya tebal. Lanjut. Terus itbaq, Apa itbak? lidah menempel ke langit-langit. Ya, lidahnya menempel. Hmm. Enggak to tapi ya, tebal. Terus kokolah. Yang kelima apa? Tidak banyak itu. Baru sampai itbak satu lagi. Itbaq. Oh, ismat. Apa ismat? Ismat 8 huruf yang tidak semudah huruf idlaq. Oke, jadi ismat itu lawannya adalah Idlaq. izlak itu mudah, maksudnya apa? Huruf-huruf yang di bibir itu kategorinya izlak, jadi dia mudah keluarnya ya, huruf-huruf yang di bibir. Nah itu kalau yang tadi kan to itu kan di lidah ya, makanya dia punya ismat ya, tidak semudah. Terus kemudian dia kokolah. apa kolkolah? Kokolah memantulnya huruf dalam keadaan sukun ketika dilafalkan. Ya, mantul. Ada lagi? Enggak? Tidak ada lagi. Tidak ada. Oke. Jadi ada berapa sifatnya? 6, betul ya. Oke, mangga dilafalkan latihannya huruf po. Bal ya. Po, tubak, Mantul. tubako, totana, Oke. minal mutani, mati to. Ya, baik, lanjut ya. Ingat-ingat sifatnya. Lanjut, Irfan. Huruf Yang satu dulu. Apa dong? Do. Maksud saya nanya biar jelas. Ada lupa kan? Tadi udah dijelasin. Huruf go. Go. Go, di mana maksudnya? Ujung lidah menyentuh ujung gigi seri depan atas. Ya, betul. Ujung lidah menyentuh dengan ujung siri di depan atas, sama seperti zal, sama seperti lisan. Sifat pertama. Sifat pertama tertahannya udara Atau jahar. jahar. Kemudian sifat kedua mengalirnya aliran suara Atau rokoah. rokoa, betul. Kemudian sifat ketiga naik, pangkal lidahnya naik atau istilah. Ya. Kemudian Yang keempat masuk ke lidah menempel ke langit-langit atau itbaq. Terus Kemudian yang kelima masuk ke ismat. apa ismat? Lafalan hurufnya tidak mudah. Ya, oke. Ada lagi? Yang tidak berlawanannya tidak ada. Tidak ada. Berarti cuma 5 ya? Cuma 5. Ya, latihannya enggak? Do di du ba du dong do ni do na minal mudni madi dong do ni do. Ya, baik. Baik dulu, sudah siap. Apa? Kali ini dia hadir. Perasaan udah ya waktu itu ya? Belum. Yang pertama. Oh, yang pertama. Biasanya nggak hadir. Bersama Ain, enggak? Ain ya. Ya, maksudnya dulu. Pada tengah tenggorokan. Tengah tenggorokan, baik betul. Sifat yang pertama, Sama khams atau jahar. jahar. Jahar apa Pak Idrus? Tertahannya udara. Ya, jadi pada saat lafaz huruf ain enggak ada suara udara ya. Enggak ada udara yang keluar. Enggak. Ya, Jon, sih. Bainia. Apa bainia? Aliran suara. Kalian suaranya gimana? Tidak terlalu mengalir dan tidak terlalu tertahan. Ya, jadi dia pertengahan. Rokoa itu mengalir, kemudian kalau syiddah itu tertahan. Bainia itu tengah-tengah. Jadi maksudnya apa? Jadi kalau bunyi sifat ain bainia bunyi gini. Bukan tapi dikit ya. Makin kita tekan, tapi nggak keluar dia. Ada aliran cuma sedikit. Ya, oke lanjut lagi.
Sifat ketiga. Istilah. Isti'la, apa isti'la? Naiknya pangkal lidah. Ada di si isti'la huruf ain? Nggak ada. Nggak ada, berarti bukan isti'la. Berarti apa? Lawan isti'la. Istifal. Istifal. Oke. Lanjut. Iftitah. Infitah. Infitah. Apa infitah, Pak? Lidah menempel ke langit-langit. Itu infitah atau idbak? Infitah menempel atau tidak menempel? Kalau intibak, oh iya intibak menempel. Berarti infitah tidak menempel kan? Nah, oke, infitah sebenarnya. Ya. Lanjut yang kelima. Ismat. Apa ismat? Pelafalan huruf yang tidak semudah itbak. Ya, ingat ya. Jadi idbak itu mudah, maksudnya apa? Karena dia di bibir, mudah keluar. Sementara ain itu bukan di bibir, di tenggorokan, maka dia tidak semudah pengeluaran pada saat mulut-mulut di bibir gitu ya. Oke, ada lagi? Sifat yang satunya lagi yang tidak berlawanan, itu ada nggak? Nggak ada. Ada. Ya, coba kalau itu latihannya. Huruf ain. Lembar kedua paling bawah. Uga an ali a'la minal mu'ni wa'i an ali a. Ya, baik, lanjut. Baca. Oh itu Kalau udah ini Ya. Ini huruf ghain ya. Ghain. Ya, ghain enggak. Sifat makhraj hurufnya di ujung tenggorokan. Ujung tenggorokan, Ya. betul. Lanjut. Untuk sifatnya yang pertama jahar. Jahar. Oke. Untuk yang kedua sifatnya rokhwah. Rokhwah. Jadi ketika sukun, ghain itu enggak mantul. Ya. Maaf. Kadang baca Al-Fatihah ghairil maghdu, padahal bukan maghdu, ghairil maghdu. Dialirkan karena dia sifatnya rokhwah, maghdu bukan maghdu ya. Bukan juga maghdu. Kalau maghdu jadinya syiddah. Tapi dia rokhwah, ghairil maghdu ya. Dialirkan. Lanjut. Untuk sifat yang ketiga isti'la. Isti'la, apa isti'la? Naiknya pangkal lidah. Oke, lanjut. Untuk yang Keempat. infitah. Infitah, ya. Lidah tidak menempel. Hmm. Untuk yang kelima ismat. Ismat. Oke. Lagi? Ya, enggak. Bagiannya. Ghaghiru bag. Dialirkan. Ghaghiru bag. Ya, tuh. Buron gonirogna Oke. minal mughni maghiron goniro. Ya, gitu ya. Jadi, jika sukun dia harus dialirkan. Lanjut. Pak Taufik, huruf Fa. fa. Oke, fa di mana? Perut bibir di bawah menyentuh ujung gigi seri depan atas. Ya, gitu ya. Jadi, Ya. fa itu bukan kedua bibir, tapi gigi kita bibir. Gitu ya. Fa. Oke, betul. Sifat pertama zahar. Apa itu jahat? Zahar, tertahannya udara dari mulut. Ada di situ. Di hams ada nggak di hams? Dihamas, dihamas, Ustaz. Ya, dihamas, Pak. Mengalirnya udara dari mulut. Iya nih. Itu Fa. Pak. Ya. Ada udara. Lanjut. Yang kedua rokhwah. Rokhwah apa rokhwah? Rokhwah mengalirnya aliran suara Ya, dari mulut. betul. Suara harus mengalir. Lanjut.
Yang kedua. Ijlak. Apa izlak? Ijlak. Lidah tidak menempel ke langit-langit. Izlak. Ijlak. Isti'la atau istifal. Ini aduh agak titiknya Pak Ustadz, aduh matanya udah. Isti'la atau istifal. Yang ketiga. Oh, yang ketiga. Isti'la Atau istifal. Isti'la. Isti'la. Udahlah, ya. Ada huruf. Ada di situ huruf fa isti'la. Aduh, terlalu. Di isti'la Pak Taufik ada nggak huruf fa? Istifal ya? Nggak ya. ada. Tidak naik pangkal lidahnya. Yud. Yang keempat. Izlak. Izlak atau infita. Izlak lagi. Bukan izlak. Idbak atau infita. Di idbak ada nggak? Nggak ada. Berarti Izlak. Infita. Iya, infita. Yud terakhir. Ini terakhir. Ada nggak di Izlak. Izlak? Ada huruf fa? Ada. Ada. Oke, yang tidak berlawanan ada nggak sampingnya? Baliknya ada nggak dia? Huruf fa. Huruf fa. Nggak ada Pak Ustadz. Nggak ada, ya. Latihannya apa tadi? Iya. Fa. Fa fi fu bab fu fang fani fafna minal mufni ma fi fang fani fa. Ya, oke, lanjut. Yang kedua sudah. Oke, lanjut. Ya. Lanjut dulu, Pak Budi dulu, ya. Apa-apa, bisanya aja, ya. Kof, Pak Budi. Tempat keluarnya di mana makrotnya tuh, Kof? Khof, ujung tenggorokan tat. Ujung? Tenggorokan. Tenggorokan. Ya. Ujung atau pangkal? Ujung. Ujung tenggorokan ada huruf kof. Coba kita lihat. Khof. Kof ya. Iya, khof. Ujung Tenggorokan. ada situ ujung tenggorokan kof. Oh, kof. Kof. Kof kan? Kof apa kho ya? Kof, pangkal lidah bagian dalam. Paling belakang dia, ya. Oh, itu paling belakang. Oh. Ya. Oke, pangkal lidah paling belakang ya. Lanjut. Sifatnya yang pertama, Pak Budi. Kof. Halaman 26 tadi. Ada nggak sifat utamanya? Hams atau jahar kira-kira dia? Jahar. Jahar ya? Jahar ya. Hams nggak ada? Nggak ada. Nggak ada huruf kof? Nggak ada. Ya. Jadi ketika kita melafalkan huruf kof itu enggak ko. Salah kalau ko. Kalau ko berarti keluar darah. Padahal dia enggak boleh. Ko, katahan. Lanjut. Sifat kedua, syiddah rafwa bainiyah. Syiddah. Syiddah ada huruf kof? Ada. Ya, ada betul ya. Jadi dia tertahan suaranya. Lanjut. Syiddah. Isti'la atau istifal? Isti'la ada enggak huruf kof? Istifal. Istilah ada huruf kof? Nggak ada. Di sininya nih, Pak Budi. Istilah nggak ada huruf kof. Ada enggak? Nggak ada. Ada. Berarti dia Istilah. istilah gitu pangkal lidahnya naik. Jadi kalau gini, ini lidah kita nih. Lidah kita dalam kondisi istifal. Bagaimana istilah kita tegangkan? Nah, pangkal lidahnya akan naik ya. Jadi enggak ya tegang, harus tegang. Lanjut. Itbak atau invita? Itbak ada enggak huruf kof? Invita. Ya, berarti Ya. invita. Lanjut. Izlak atau ismat? Izlak. Di izlak ada huruf kof? Ada. Mana? Ini khofro. Itu bukan kof. Oh, fa ya. Fa. Berarti dia Ismat. ismat. Baliknya lagi sekarang. Di sofil ada enggak huruf kof? Ada. Ada kof? Kol-kola. Di kol-kola ya. Ada lagi selain kol-kola? Belakangnya huruf kof? Enggak ada. Enggak ada. Berarti ada 5 sifat ya. Jadi dia punya sifat kol-kola, mantul, apo ya. Kalau sukun.
Enggak dibunyikan Budi. Lembar yang ketiga. Nah, itu dia. Hoki kubak. Kopi kubako mantul. Kol-kola. Hoki kubak. Hmm. Kukon koni kokna. Koni kokona. Koni kokna. Bukan kokona. Hmm. Koni kokona. Koni kokna. Nah, bukan kokna. Pak Tobi gimana? Kokona. Nah, koni kokona. Saya juga itu mantap dulu sih. Pak Budi, jadi mantulnya kok itu tebal. Ako bukan ake. Koni kokona. Koni kokona. Nah, Koni kokna. bukan kokna. Kalau kokna belum mantul. Jadi bunyinya itu seperti harokat fathah, cuma lebih cepat. Jadi kalau dia berharokat fathah gini, saya mantul ya. Koni kokona itu harokat fathah. Tapi kalau dia mantul koni kokona lebih cepat. Koni kokona, coba. Koni kokona. Ya, minal. Minal mok. Mantul. Minal mokoni. Ya. Minal mokoni maki ko. Koni ko. Mani. Maki kon. Koni ko. Saya ulang ya, nanti Pak Budi ikutin ya, nggak apa-apa. Kan baru. Iya. Kopi kubako. Hoki kubako. Kukong koni kokona. Kukon koni kokona. Minal mukoni. Minal mokoni. Makikong koni ko. Apa tat? Ma- Maki kon koni ko. Ya, oke, cukup ya, nggak apa. Bukan, lanjut Pak Yusuf. Nah, ini kok ini udah master ini. Iya, maksudnya dia dulu Pak Ustadz, sini kan yang baru. Lanjut. Huruf selanjutnya. Huruf apa? Huruf selanjutnya huruf K ya. Kaf. Kaf. Bukan K. Kaf, Kalau kaf ya. itu berharapan kaf. Kaf itu termasuk lidah. Lidahnya gimana? Lidahnya ujung lidah. Bukan ujung. Pangkal lidah yang tidak terlalu dalam menempel ke langit-langit. Ya, di depannya huruf. Depannya huruf apa dia? Kok. Depannya huruf Kaf itu depan huruf apa? Kan paling Kaf. belakang kok. Kof. Depannya kaf. Kaf. Iya, berarti depannya huruf kof. Jadi kof, kaf. Nah. Terus lanjut sifat pertama. Sifat pertama dia hams. Hams. Jadi bunyinya K. Keluar ya. Lanjut. Terus siddah. Apa? Tertahannya aliran suara. Tertahan ak. Nah, aknya itu syiddah. Nya itu Hams. betul. Lanjut. Nyambung berarti. Ketiga ya. Ketiga istighfal. Istighfal. Oke, lanjut. Keempat invitah. Oke. Invitah. Terus kelima ismat. Keenam ismat. Kenapa 5? 5. Iya. Ismat. Ada lagi nggak, Kaf? Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Coba bunyikan latihannya. Kaki kubak. Kukong. Kukak. Kanikakna. Minal mukni. Ya. Maki kanika. Lanjut. Huruf selanjutnya huruf lam. 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 Sisi lidah. Sisi apa? Kurang tuh. Sisi depan. Betul. Sisi depan lidah Ya. menyentuh gusi gigi atas. Betul. Sifat pertama masuk ke jahar. Jahar. Ya, jadi tertahannya udara. Ya. Kemudian sifat kedua masuk ke rebainiyah. Ya, Bainiyah. aliran suaranya tidak terlalu mengalir.
Kemudian sifat ketiganya masuk ke istifal. Istifal. Ya. Jadi pangkal lidahnya tidak naik. Ya, lanjut. Kemudian masuk keempat infitah. Infitah. Ya, Lidahnya tidak menempel. Kemudian yang kelimanya masuk ke izlaq. Izlaq, betul. Ya. Ya, ada Lafalnya lagi. mudah. Kemudian yang berlawanannya, Ya, yang tidak berlawanan. yang tidak berlawannya masuk ke inhiraf. Inhiraf apa? Suara hurufnya yang bergeser, bukan suara makhrajnya tapi suara huruf. Lanjut. Ada 6 berarti. 6 ya. Ya. Agak dilaporkan. Lalilubal lulang lalilu lulang lanilalna minal mulni malilang lanilal. Malilal atau malilang? Malilal. Malilal lanila. Terus huruf selanjutnya. Mim. Ya, mim. Pangkal hidung. Pangkal hidung betul. Itu yang penyempurnanya. Kedua bibir. Ya, betul ya. Jadi ada dua dia. Kedua bibir sama pangkal hidung. Yang utama yang mana, pangkal hidung atau kedua bibir? Kedua bibir. Kedua bibir. Ya, lanjut. Sifatnya masuk sifat jahar. Jahar. Bertahannya udara. Ya. Dua. Yang kedua bainiyah. Bainiyah. Aliran suara. Ya. Yang ketiga istifal. Istifal. Stabilnya posisi pangkal lidah. Ya. Yang keempat infitah. Infitah. Ya. Baik. Lidah tidak menempel ke langit-langit. Yang keenam ismat. Ismat. Pelafalan huruf yang tidak semudah isbak. Tidak semudah Isbak. isbak. Benar? Mim tidak ada di isbak. Pelafalan huruf yang tidak Izlaq nggak ada di Ijlaq. Ada nggak? Ijlaq. Ijlaq. Ya. Udah. Nah, udah. Tuh, karena dia kedua bibir. Terus ada lagi nggak? Nggak ada. Di setelahnya? Nggak ada. Yang tidak berlawanan. Tidak berlawanan. Di halaman 29 ada? Yang tidak berlawanan. Nah, di sini. Oh, ada nggak? Huruf mim. Ada sifat? Nggak ada. Paling bawah? Sederhana, bersama ada. Nah, bagus. Dia paling bawah. Oh, guna. Nah, dia punya sifat guna. Itu kaitannya dengan makhrajnya. Iya. Tangga dilafalkan. Berarti sifatnya ada berapa? Sifatnya? 6. 6. Lanjut. Tangga dibunyikan. Mamimu bam. Bam. Dan bayinya. Mamimu bam. Ya. Mumam mamlimamna. Minal mumni mamimam manima. Terus selanjutnya Huruf nun. nun, lanjut. Ujung lidah Ya. menyentuh gusi bagian atas. Ya, lanjut. Sifat yang pertama yaitu jahar. Jahar. Ya, tertahannya udara. Sifat yang kedua bainiyah. Bainiyah. Sifat yang ketiga istifal. Istifal. Sifat yang keempat iftitah. Iftitah. Ya, betul. Sifat yang kelima ismat. Ismat. Bukan. Ijlaq. Izlaq. Lagi? Ada sifat yang keenam guna. Ya, guna. Yuk, latihannya.
naninuban Ban. naninuban Ya. Ini. nunan naninanna Oke. minal munni maninan nanina Ya. Terus. Tik. Huruf waw, Wow. Di mana wow? dua bibir. Kedua bibir. Oke. Betul. Sifatnya jahar. Jahar. Oke. Jahar. Kedua. Syiddah rokoah bainiyah. Ada di syiddah? Rokoah ada di syiddah tak? Ada. Ada. Bainiyah. Hah? Bainiyah. Syiddah ada. Bainiyah ada. Bainiyah. Ada. Wow ada. 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 Iya. Wow. Lin Umar. Nggak ada. Oh, di sini. Satu. Di syiddah ada nggak? Saya tanya. Ada. Wow ada nggak syiddah? Nggak ada. Nggak ada. Bainiyah? Bainiyah. Nggak ada juga. Berarti? Iya, di sini. Berarti di mana? Di rokoah. Iya, pasti di rokoah ya. Keduanya nggak ada pasti rokoah. Lanjut. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga itu isti'la atau istifal. Lah. Atau istifal. Isti'la. Isti'la Isti'la. dia ada. Coba dilihat istilah ada. Ada huruf waw? Nggak ada. Usodotin kif. Nggak ada kan? Berarti Di istifal. Iya, pasti. Kalau di istilah nggak ada, pasti istifal. Lanjut. Yang keempat. Itbaq atau infita. Itbaq ada nggak? Ada nggak di itbaq? Huruf waw ada di itbaq? Nggak ada, Bos. Nggak ada. Berarti lawan itbaq apa? Lawannya. Infita. Infita. Kemudian di izlaq atau ismat huruf waw. Di izlaq ada nggak? Di izlaq. Pirominalubin ada nggak? Huruf waw. Izlaq. Nggak ada, Bos. Nggak ada berarti ismat. Ismat. Berarti ismat. Oke. Baliknya ada nggak dia? Di sofir ada? Sofir. Nggak ada, Bos. Terus adanya di mana? Di huruf apa tuh? Ada tuh. Ada di Nomor 8, nomor 8. nomor nabi. Ada nggak? Kofa. Kofa. Ada huruf waw gitu? Ada ya? Ya nggak apa. Berarti sifatnya ada berapa totalnya? Yang berlawanan 5 tambah 1. 6. Ya, 6 ya. Silakan dibunyikan. Aduh. Belajar, Bos. Iya nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wawiwu waw. Wawiwu baw. Wawani wauna. Oke. Minal muni. Wawiwu. Mawi. Mawi wawani wani wa. Ya, baik. Lanjut. Budi, huruf ha. Tengah tenggorokan. Ya, betul. Lanjut. Sifat pertama. Hams atau jaha. Hams. Keluarnya udara ya. Ha. Oke, lanjut. Sifat ketiga. Syiddah rokoah bainiyah. Syiddah ada enggak? Bainiyah. Berarti
Pasti rokoa. Lanjut. Istighfar atau istighfar? Istighfar. Yud. Isbah atau intifar? Intifar. Islak atau ismat? Nah, ada lagi di belakangnya yang tidak berlawanan. Di 8. Ada huruf H itu? Ada. Jadi totalnya ada yang tidak berlawanan ada 5. Ya, berarti nah, mangga silakan bunyikan huruf. Iya, H ini tuh sama dengan H-nya Indonesia ya. H yang di tengah tenggorokan itu sama dengan H Indonesia. Sorry, tadi antum bilang apa? Tengah tenggorokan? Iya. Salah, bukan tengah tenggorokan, saya lupa. Pangkal tenggorokan ya. Kalau yang tengah tenggorokan itu bukan H Indonesia, tapi H ya. Kalau ini H ya. Silakan baca. Agak gede. Agak ngebas. Hahihubah. Kurang. H. Bukan H tapi H. H. Hi. Hu. Ya, coba. Huhan. Minal muhni. Ya, baik ya. Oke. Yang terakhir huruf ya, ada yang tahu di mana ya? Iya. Contohnya? Hah? Ya. Ya. Idah. Ya itu di Idah. tengah lidah. Tengah lidah. Tuh ya. Ya. Sifat pertama atau syiddah. Hal atau jahar. Ada enggak? Ingat aja, ham itu fahas tahu saksun sakat. Ada huruf ya? Enggak ada, berarti jahar. Kemudian rokhwa bainia atau syiddah. Syiddah itu ajid qatin bakat. Ada bainia lin umar, berarti rokhwa. Oke. Isti'la atau istifal, pasti dia istifal karena istilah itu kusodoktin kiz ya. Kemudian kalau istifal pasti invita pasti. Kalau istifal pasti invita. Kemudian ismat atau izlak. Ismat karena dia di tengah lidah ya. Ada lagi enggak? Ada dia khofa ya. Khofa. Ya, kita bunyikan bareng-bareng huruf ya bersama-sama. Wahid, isnain, salat. Ya yu bai yu yai ya ni yaina minal muini. Nah, ada muini. Ya, ulang. Ya, jadi di kosakata Arab itu nggak ada muini, ya. Jadi muni, ya. Nah. Sekali lagi di depan, Wahid, isnain, salas. Ya yu bai yu yai ya ni yaina minal muni ma yai ya ni ya. Ya, baik, alhamdulillah ya. Ini latihan kita ya untuk makhorijul huruf sama sifatul huruf. Sampai di sini ada yang tanyakan? Enggak. Jadi ini Ya. kaf. Kaf, betul. Di makhorijulnya kan pangkaidah yang tidak dalam untuk dalam langit. Terus kalau di sini sifat hurufnya Hams sama rokhwa apa syiddah? Hams sama syiddah. Itbaq. Tadi kan dia menempel ya. Ya. Tapi tidak menempel ke langit-langit. Ini tidak ada huruf kaf. Lepas deh langsung. Menempel lepas. Jadi nggak tetap di atas. Berarti itu dalam posisi berharokat apa enggak? Yang mana? Yang up. Nah, itu menempel lepas. Jadi pertama doang K langsung turun K. Jadi nggak ko. Kalau menempel terus Pak, kalau dia masuknya ke isti'la
Bunyinya bukan ka tapi ko tuh ya. Itu. Jadi karena nggak ada di sini berarti karena dia langsung lepas gitu. Iya, langsung lepas gitu ya. Jadi bunyinya enggak kalau dia menempel terus bunyinya ko gitu. Ya, ketahan betul. Tapi kan dia dia bukan isti'la tapi dia invita ya. Sebenarnya sebentar aja. Iya, nempel lepas langsung ka gitu. Itu Pak Yusuf ya. Jadi dia nggak dikategorikan ke dalam isti'la tuh. Cuman awal doang nempel. Kalau qaf iya, kalau qaf isti'la makanya dia bunyinya beda. Ya, karena dia menempel. Itu mungkin. Ada lagi? Ustaz mau nanya. Ya, enggak. Tadi yang ya itu kan ya gitu. Mayi yai yani ya. Terus Kalau bacanya kan patahnya enggak yan ya. Itu nanti ada siapa namanya hukum tajwidnya Pak Budi. Jadi itu termasuknya kategorinya idgham bi gunnah. Ya. Mungkin belum masuk ya. Insyaallah nanti kita akan belajar ke depannya tentang hukum-hukum tajwid ya. Idgham dibagi kalau secara umum ya. Biguna sama bila guna, walaupun nanti ada idgham yang lainnya, tapi yang umum idgham biguna sama bila guna. Makanya tadi Pak Budi kan masih bacanya masih belum hukum-hukum tajwidnya ya, nggak apa-apa ya. Insyaallah ke depannya akan kita perbaiki. Jadi nanti ada ikhfa, ada iqlab gitu ya. Nah, tadi kenapa bacanya mayiyai itu karena dia idgham bi gunnah. Ya. Ada lagi? Ya, saya ulang sekali lagi bahwa pembahasan makhorijul huruf sama sifatul huruf itu dua hal yang mendasar. Kalau dia belum pernah dapat dua materi ini, yakin pasti bacaannya itu belepotan ya. Tuh. Karena orang kebanyakan salah itu sering salahnya itu di sifatnya. Ya. Kalau di makhraj ada cuman tidak sebanyak di sifat ya. Sifat paling banyak kesalahan tuh orang membacanya ya. Yang harusnya itu tidak hams dibuat hams ya. Yang harusnya mantul nggak mantul, yang harusnya nggak mantul jadi mantul, yang mantul jadi nggak mantul. Nah itu ya. Banyak kan gitu ya. Maaf kayak misalkan huruf sin. Sin itu kan bukan sifat qalqalah ya. Ada yang bacanya bismillah. Bismillah ya. Atau lam juga alham. Padahal dia bukan qalqalah, nggak punya sifat qalqalah. Padahal alham, bukan alhamdulillah gitu ya. Itu. Jadi dua hal ini harus dikuasai. Makhorijul huruf itu tempat-tempat keluarnya huruf tadi yang sudah kita bahas. Sama sifat-sifat tadi itu ya. Jadi itu kalau itu sudah dikuasai, insya Allah bacaannya akan baik seiring dengan terus berlatih gitu ya. Makanya ini harus kita kuasai nih dua hal ini ya. Dua hal yang mendasar ini. Makhorijul huruf sama sifatul huruf. Ya. Kalau kita belajar, maaf ya punten, kalau kita belajar Qur'annya itu langsung ke tajwid itu nggak afdol. Ibarat kalau kata Syekh Farabi itu masuk rumah bukan lewat pintu, lewat loteng, ya, lewat atas dia gitu. Ya. Iya. Harusnya makhorijul huruf dulu gitu. Sifatul huruf baru benar masuknya lewat pintu gitu ya. Bukan lewat loteng gitu. Kalau kebanyakan punten kan masuk dia langsung belajar hukum-hukum tajwid kan itu yang kurang tepat lah kata beliau tuh ya. Harusnya makhorijul huruf dulu sama sifatul huruf. Itu sudah selesai baru bisa masuk ke Sabar juga. Iya, Bang, harus gitu. Baik, itu ada lagi? Cukup ya? Ya, insyaallah kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya. Kita akhiri, kita tutup dengan baca doa wahid isnain salasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidina syakirin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Maaf lahir batin. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.